Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin an yaghdu ala harthikum in kuntum salimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat hadir dan terkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah yang kita terima terus bertambah. Nikmat yang terus bertambah yang kita terima setiap hari itu semestinya setiap hari itu bertambah pula amal soleh kita, Bapak Ibu. Bertambah terus ibadahnya ya, meningkat iman dan takwanya. Itu orang yang bersyukur. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari itu menunjukkan amal ibadahnya berkurang, ibadahnya menurun, iman dan takwanya bukan bertambah kuat, menipis. Kalau begitu ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan kalimat kufur nikmat ini dia bahasa Arab, akar katanya dari kalimat kafar. Orangnya disebut kafir. Jadi kita ini bisa juga disebut kafir, tapi bukan masalah kafir akidah. Nikmat, kufur nikmat. Nah itu kufur nikmat, tidak semakin dekat dengan Allah. Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak, namanya kufur nikmat. Oleh karena itu Allah mengancam kita dan mengecam dalam kecamannya bagaimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, tapi kalau kufur nikmat ingat azabku sangat pedih. Dan ini Pak Bu janji Allah ya. Allah itu kalau berjanji berbeda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana kalau Allah berjanji? Dalam Quran disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu sekali-kali tidak pernah memungkiri janjinya. Kemudian kita berselawat salam buat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam hidup kita ya. Pada 2 sahabat yang lalu Allah telah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, setiap kali itu pula kita kirim salam pada Nabi. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita berkirim selawat dan salam buat Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikatnya mereka berselawat dan salam pada Rasulullah, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman berselawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita hadirkan niat kita untuk selalu berada pada niat yang tulus ikhlas karena Allah, sehingga duduknya kita di tempat ini akan dinilai sebagai ibadah, dan nanti dampak dari niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kali
ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang tadi kita bacakan pada muqaddimah. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Qalam. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-17 dan ayat-ayat seterusnya. Jadi begini Bapak Ibu, ada anggapan orang-orang musyrikin Mekah itu dulu, karena mereka orang-orang berpunya, kemana mereka pergi itu dihormati dan dihargai. Datang ke sini misalnya ditempatkan di tempat yang layak, padahal itu tokoh musyrikin Mekah ya. Dugaan anggapan mereka, kalaupun nanti di akhirat itu ada surga, maka mereka akan diletakkan di tempat yang terhormat pula. Tapi dugaan mereka itu salah. Dugaan mereka itu sirna. Ketika kejadian nanti di akhirat, mereka disiksa, diazab, diletakkan di tempat yang terhina. Nah, inilah yang Allah akan ceritakan pada kita pada ayat-ayatnya dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-17 dan ayat seterusnya. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya pada ayat yang ke-17. Begini kata Allah, Inna balawnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah uji mereka musyrikin Mekah itu. Kama balawna ashabal jannati, sebagaimana kami dulu pernah menguji pemilik kebun. Bagaimana Allah menguji pemilik kebun? Ya, in aqsamu la yasrimunnaha muslimin, ketika di malam hari pemilik kebun itu bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Nah, itu sumpah. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan terangkan siapa ini pemilik kebun yang disebutkan dalam surah kita ini, ayat kita ini. Jadi Pak Bu, dulu ini ribuan tahun sebelum Masehi kejadiannya di daerah Son'a, di mana Son'a kini menjadi ibu kota Yaman. Di daerah Son'a ada hidup seorang orang tua yang sangat soleh sekali. Dia punya banyak anak-anak, laki-laki banyak, dan dia juga punya kebun-kebun yang sangat luas di daerah Son'a itu. Hebatnya kebun-kebun mereka, kebun orang tua ini yang soleh ini, itu buah-buahannya sangat ranum. Bahkan buah-buahan yang ada di pohon itu berbuahnya tidak kenal musim. Kalau durian kan ada musimnya, musim durian. Kuini musim kuini, mangga itu juga. Ikan berbunganya. Kalau tiapnya bunga atau tiap berbuah, lalu buah matang, berarti hasil. Sudah itu habis, apa bunganya loh dia? Itu tadi. Tidak menunggu musim. Luar biasa, hebat apa? Allah anugerahkan banyak buah-buah ranum. Ketika bapak ini panen, itu selalu otomatis anak yatim, fakir miskin datang ke kebun itu, mereka sendiri yang memetik buahnya, hanya bawa. Jadi Pak Bu, dakwah memetik segala banyak lah kalau sudah tua bagi ikon anak yatim punya Pak, itu bagi anak fakir miskin. Tidak itu, dah. Itu spesial anak yatim fakir miskin itu tiba ke kebun itu, nyoba plastiknya yang petik, nyoba. Jadi ada satu keistimewaan tersendiri bagi para anak yatim fakir miskin. Kalau Pak Gaya itu panen, mereka sendiri yang ambil dan berbuah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma ada masalah saja. Ada umur Pak Ko pendek, artinya meninggal Bu. Lalu tentu berubah kepemilikan
diberikan ke siapa? Milik keberdua anak-anaknya, ahli waris. Lalu kebun itu berpindah tangan pada anak-anaknya. Kisah anak-anaknya inilah yang direkamkan di dalam ayat-ayat ini, seperti yang Allah firmankan, inna balawnahum, sesungguhnya kami telah uji musyrikin Mekah itu, kama balawna ashabal jannati, sebagaimana dulu kami pernah menguji pemilik kebun. Bukan kayak itu anak-anak pemilik kebun yang setelah ditinggalkan oleh orang tuanya. Bagaimana anak-anak ini? Begini ceritanya. Is aqsamu la yasrimunnaha musbihi, ketika di malam hari menikah semisal di malam hari mereka bersumpah, besok pagi kita panen, pokoknya besok kita panen. Berarti malam pula sibuk dengan karung-karung, kok ada alat-alat yang memetik sudah disiapkan, perencanaan matang. Lalu ayat berikutnya menginfokan kepada kita begini, wala yastannu, tapi mereka tidak menyebutkan pengecualian. Itu tafsirnya, makasihnya tuh. Anak-anak pemilik kebun itu di malam hari berkata, pokoknya besok pagi kita panen, titik. Tidak menyandarkan perkataannya itu dengan jika Allah mengendaki. Tidak pakai itu. Pokoknya besok pagi panen, titik. Tidak berkata begini, besok pagi kita panen insya Allah jika Allah mengendaki. Ya tidak begitu, tidak pakai Allah. Itu pendapat pertama. Ada pula pendapat ulama tafsir yang kedua, wala yastasnun, mereka tidak menyebutkan pengecualian. Terima kasih mereka berkata di malam hari itu, pokoknya besok pagi kita panen, titik. Tidak berkata anak yatim, fakir miskin, tak satu-satu. Jadi tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin. Jadi di malam itu mereka menyebutkan hanya pokoknya besok pagi gitu panen. Wala yastasun, mereka tidak menyebutkan pengecualian. Anak yatim, fakir miskin yang biasa itu ada gejala. Jadi Bapak Ibu, dari awal salah jalan orang tua. Pertama, tidak menyebutkan insya Allah jika Allah menghendaki. Yang kedua, tidak mengikuti apa yang pernah dipesankan oleh orang tua mereka. Kalau panen itu ikutlah anak yatim, fakir miskin. Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama tentang insya Allah. Kalimat insya Allah, satu perkataan, suatu perencanaan kita harus sadarkan pada Allah. Semuanya itu akan terjadi jika Allah menghendaki. Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi itu. Pak Ustaz, tapi kan ada orang mengikat insya Allah itu malah tanya saya, apa ibu di suatu acara itu insya Allah lah, katanya insya Allah tu bu, gajian dia 60% baik, kecuali ada uzur syar'i, jangan meninggal atau mungkin demam sakit, itu kan uzur syar'i itu. Ya kalau tak terang saya Pak, di suatu ada cara jam yang sama pada cara. Kalau lihat laki yang ibu sangka, kalau tidak mohon maaf, terlebih dahulu seperti itu. Dan insya Allah lah, tapi insya Allah malam pihak aku saya itu tidak harus. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, Nabi Muhammad pernah diuji oleh Allah karena tidak menyebutkan insya Allah. Datang satu hari kepada beliau tokoh dari Nasrani, Muhammad, tolong sebutkan pada kami apa itu roh dari masal roh jiwa. Lalu Nabi mengatakan, tiba bisa tiba bisa. Biasanya kan begitu Bapak Ibu, kalau Nabi tidak mengetahui satu pertanyaan disuruh pilih untuk dijawab, maka Allah turunkan ayat sehingga bisa menjawab pertanyaan mereka. Bisa tiba aja tuh tokoh dari Nasrani tiba, Muhammad ada kayak jawabannya, tolong terangkan pada kami tentang roh. Ayat ada tuh.
lalu dijanjikan lagi, datang lagi besok lagi ya, 2-3 kali begitu, itu heboh apa lain. Nabinya Muhammad, nabinya kaum muslimin itu tidak mampu menjawab pertanyaan Nasrani. Heboh. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ini jawaban, roh itu asal-asalnya dari Allah. Tidak bisa urusan itu adalah dijawab oleh manusia. Itu jawaban. Dalam hal tidak, Nabi tidak menyebutkan, insyaallah diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Wa la taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan besok kami akan lakukan itu, tapi sadarkanlah jika Allah menghendaki, atau jika Allah menghendaki itu dulu, insya Allah. Jadi anak-anak pemilik kebun ini tak pakai insya Allah, pokoknya besok ada tabayang saja di karung-karung kapan mau diisi harga mahal. Mereka tidak melibatkan anak yatim. Apa kananya pikir Bapak Ibu? Besok baginya bagi cie, lalu bagi dulu begitu 2,5% kita 100% bagi satu masuk ke saku. Jadi bayangkan mereka ini akan panen besar untuk besar kita di besok. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada ayat seterusnya Allah mengatakan, "Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun." Maka mengelilingi kebun mereka itu. Tawafa yaitu mutawaf, mengelilingi, bukan tawaf di Mekah Ka'bah yang dikelilingi, bukan. Bencana di malam itu datang yang menyeluruh mengelilingi kebun mereka ini, ya, itu berasal dari Allah yang mengakibatkan ludes semua. Ulama tafsir tidak menjelaskan detail apa bencana yang datang. Jadi ini cerita masih di malam hari itu sendiri, belum besok ini hari, masih malam hari. Datang bencana, tidak disebutkan apakah datang hama yang memakan satu persatu dari buah-buahan itu, Allahu a'lam. Atau ada pendapat kedua, di malam hari itu datang petir menyambar, lalu membuat kebun ini semua hangus, buah-buahan yang ranum jadi haram saja. Pendapat yang kedua ini itu bersesuaian dengan kalimat ayat berikutnya, karena ada ayat berikutnya itu berkata fa'asbahat kasri, jadilah kebun mereka itu hitam pekat. Kalau hitam kan arah angui doakan Pak Bu. Jadi sama malam hari itu juga datang bencana, yang itu datang bencana itu dari Allah SWT, lalu menyeluruh seluruh kebun ini ludes habis terbakar. Wahum naimun, anak-anak pemilik kebun itu masih dalam keadaan tertidur. Naimun itu adalah lalu. Kalau satu orang yang tertidur naimun, kalau lalu satunya naimuna. Tidak ada contohnya sih, kalau naimun tidak ada contoh. Nah, kalau Al-Quran tadi naimun satu orang yang tertidur, naimun tidur semua. Anak-anak pemilik kebun itu yang tadi bersumpah besok pagi kita panen, masih dalam keadaan lalu, masih bakar ruah, lalu Allah sudah datangkan bencana ke kebun mereka itu, habis dan mereka belum tahu ini, dan mereka belum tahu kalau kebunnya sudah gosong. Ayat berikutnya, fatanadau musbihi, adil tiba pagi, maka mereka saling memanggil. Nada yunadi maimbau, saling menyeruan. Musbihin waktu subuh. Jadi di pagi-pagi hari itu mereka saling membangunkan. Dah jago lain dia bapaknya ini tuh kayak di pagi hari itu. Di pagi hari itu mereka saling memanggil. Ya kira-kira betul manggil itu jagoan. Adillu ala harsikum in kuntum salihin. Mereka berpagi-pagi ke kebun mereka jika masih sanggup untuk memetik hasil.
Ini ada maksudnya ya Pak Ibu. Maksud berbagi-bagi ini apa ini? Orang berkantor jam 7 jam 6.30 ini 4:30 apa ini? Itu berbagi-bagi nanya. Yang normal tadi jam berapa? Jam 7 atau mungkin jam 6.30 atau jam 7. Itu nah sebelum semua apa ini? Berbagi-bagi. Kikir makasih jemaah agar nak nampak dia anak yatim fakir miskin. Begitu kita berdoa kilonya. Ada untuk ada hartikum yang kuntum salimin, berbagi-bagi mereka ke kebun mereka jika mereka masih sanggup untuk nanti. Fantalaku wahum yatakhafatu. Berangkatnya lagi. Berangkatnya itu dengan penuh harap Bapak Ibu. Padahal kedianan pada dekat ibu. Intalaku zahaba yazhabu pergi, itu pergi yang normal. Kalau intolak yang tadi bergegas berangkat dengan penuh harap semangat luar biasa. Ada kalimat masya yamsi tamasya kan, itu berangkat dengan santai, tidak ada yang terkada. Memang babihan hari itu untuk jabihan berjalan, itu tamasya masya yamsi. Kalimat yang dipakai oleh Allah fantolaku bergerak berangkat dengan penuh harap, itu semangat lagi. Fantolaku wahum yatakhafatun, mereka berangkat dan saling berbisik di antara mereka. Kalau berbisik pakai mikrofon ngecek apa Ibu? Oh enggak lah. Berbisik itu sesuai kebutuhan kawan. Berbisik rendah. Berbisik itu sesuai dengan kebutuhan temannya yang mendengar. Kalau berbisik pakai mikrofon itu kampung orang tahu udah jadi bisik. Ya kan? Tahukah Bapak Ibu apa isi bisikan mereka ini? Ternyata walaupun mereka itu berbisik dengan suara yang lembut, Allah itu Maha tahu. Lalu Allah rekamkan isi bisikan mereka itu dan Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Inilah isi bisikan orang itu. Allah yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada seorang pun fakir miskin yang masuk ke kebun bahariku. Pilihnya tak ampun, kabun lah tabakar. Mereka belum tahu, dan mereka dengan bergegas berjalan saling berbisik satu sama lain. Dan sampai tiba anak yatim miskin. Kau kurang bagaimana akhirnya? Kira-kira begitu baik. Terima kasih itu. Itulah kira-kira baik. Beda warna jaya-jayanya itu. Lalu bagaimana? Wa ala hardin qadiri. Setelah berbisik isi bisikan, jangan sampai ada anak yatim yang masuk, fakir miskin yang masuk ke kebun kita. Berbagi-bagi mereka. Wa ala hardin qadiri. Ngapain dibantu sama ayat? Kita sendiri sanggup kok untuk memetiknya. Jadi kadang begitu Pak, pandangan pendapat kita yang tidak betul itu terkadang ada datang logika-logika yang membenarkan seolah-olah awak bantu. Itu salah satu tanda bahwa ruhani kita, ruhiyah kita lagi lemah. Pembenaran logikanya mengalir ke anak yatim fakir miskin. Awak kok muda-muda, awak saya sanggup untuk mati hasil. Iya je ya. Tapi bukan masalah itu Bapak Ibu. Masalahnya adalah ini wasiat dari orang tua yang setiap kali panen melibatkan anak yatim fakir miskin. Bukan masalah itu, tapi setiap kali panen itu ada haknya orang lain. Pak Bu, Ibu bakar aja, Pak jam 6:30. Pinjam jam 7:30, 8 atau jam 8, balik jam 4. Ada anak yatim bikin membantu kalau dia bergantung, tidak ada. Fakir miskin tidak ada. Tapi kalau pendapatan ibu bulan ini sudah lebih dari limit yang disebut nisab, hak mereka anak yatim ada di situ, 2,5%. Ini bukan persoalan kita bantu, mereka membantu kita atau tidak, bukan. Kalau sudah sampai limitnya yang disebut dengan nisab, maka ada hak orang lain berharta kita. Berapa bagian? 2,5%? Tidak loh banyak 2,5% itu.
Kalau 10 juta 20.000 duduk seperti orang di Kadaiza maka itu habis. Ini Allah menjamin harta benda kita dengan 2,5%. Oh iyalah, tidak ada persen hati, karena memang hati. Tapi Allah punya cara sendiri untuk mengambil haknya anak yatim bagi miskin. Istrinya masalah, anaknya lah masalah, narkoba segala macam, tiba covid, acuan, kadainya terbakar. Begitu cara Allah, mudah saja bagi Allah untuk sebagaimana ini kisah kita ini mudah sebagai Allahnya. Habis setengah malam itu habis ada juga buntut. Iya kan? Ini kan karena mereka tidak tahu nih. Mereka masih asik berbisik, jangan sampai ada anak yatim masuk. Menghabai anak yatim, mau asik masih muda-muda. Itu pembenaran. Yang hakikatnya mana agak mana basah, jadi salah. Tiba-tiba dia aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang mereka sudah berada di depan kebun mereka itu. Begini ayat kita menceritakan. Falamma ra'auha, maka ketika mereka melihat kebun mereka itu, sampainya Bu, Pak, sampainya kebun itu. Ketika mereka melihat kebunnya itu, qalu, ikut komentar mereka, inna ladallun, sesungguhnya kita ladallun. Terbayang kalimat waladallin, artinya waladallin, sesat. Ada dua pendapat. Kalau inna ladallun, ketika pemilik kebun ini, anak-anak pemilik kebun itu berada di depan kebunnya, maka komentar mereka, kita kok sase, kebun kita bukan yang ini, kebun kita itu yang meranum dengan buah-buahan, padi buahnya, kok salah jalan dan terima. Ini pendapat yang memberikan indikasi anak-anak pemilik kebun ini belum sadar kalau kebun mereka sudah gitu. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kalau inna ladallun, komentarnya itu memang kita sudah sesat dari awal tadi. Tidak menyebutkan insyaallah jika Allah menghendaki, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin yang orang tua kita dulu selalu kalau panen melibatkan mengikutkan mereka. Ini pendapat yang kedua ini adalah sudah mulai kesadaran dari anak-anak pemilik kebun ini. Sasih Pak, dari pangkat balik nama dia pangkat akhir itu. Pendapat yang kedua ini ada ketersambungan dengan ayat yang berikutnya mengatakan begini, fa asbahat kasari, apa ya berikutnya? Bal nahnu mahrum. Gara-gara itu terhalang kita panen hari ini. Dek sasetnya wakna mengucapkan insyaallah tidak melibatkan anak yatim, tentu terhalang. Jual isi kalau orang-orang jual arah tu, murah makan arah. Nah, jadi anak-anak pemilik kebun ini sadarkan diri. Iya, awak saset dan terima. Dek gara-gara itu awak bisa panen dari kerana. Tidak membaca insyaallah tidak melibatkan anak yatim fakir miskin. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu salah satu dari anak-anak ini berkomentar begini komentarnya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, berkata pertengahan mereka. Pertengahan itu siapa kasihnya? Di antara ulama tafsir ada yang berkata pertengahan itu menikah. Anak-anak pemilik kebun ini ada 3, si sulung, si bungsu, dan nomor 2 yang tengah-tengah aja. Yang berkata berkomentar ini dan nomor 2 yang tengah-tengah. Itu satu pendapat. Ada pula pendapat lain. Qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka, ini maksudnya dari anak-anak pemilik kebun tadi itu ada yang paling soleh, ada yang paling bijak, yang berkomentar itu. Mari kita lihat apa komentarnya. Alam aqul lakum laula tusabbihun, tidakkah aku telah peringatkan dari tadi, kenapa kalian tidak bertasbih memuja-muji Allah?
Bapak Ibu, insya Allah itu kalimat tasbih, memuja-muja Allah dengan menyandarkan apa yang kita lakukan kepada Allah. Insya Allah, jika Allah mengendaki, kan gitu ya. Jadi kita menganggap Allah itu ada dan kita serahkan. Insya Allah, jika Allah mengendaki. Bapak Ibu, bertasbih memuja-muja Allah, tapi bukan dengan perkataan, dengan tindak laku dan tingkah laku dan sikap. Berbagi. Berbagi apa? Berbagi. Itu tidak perlu banyak kecil itu dulu. Tapi orang sana berbagi itu seolah-olah bertasbih memuja-muja Allah, menjalankan perintah Allah untuk berbagi dengan anak yatim, fakir miskin. Saking senangnya Nabi Paku dengan orang yang membela anak yatim, bagiannya kehidupan, membantu menjadi orang tua asuh. Saya Nabi mengatakan begini, saya dengan penjaga pemelihara anak yatim mudiku nanti di surga. Nabi mengangkatkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, ya, begitu rapat dekat. Nabi dengan orang yang menjaga memelihara anak yatim itu bertetangga akrab dekat di surga. Itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan wali kota Padang, ya, nomor dia tidak ada. Aduh, kajian bahasa. Ya Pak, tanggal berapa tertuju? Pilih ganti nuratnya selesai. Bapak Ibu, ya, jadi berbagi itu adalah bertasbih memuja-muja Allah, tapi tidak dikencik dan tidak dengan zikir, itu perbuatan sekali. Itu dengan perbuatan. Yang kedua tadi itu berzikir dengan mengucapkan insya Allah, itu ya perbar kata-kata insya Allah. Jadi anak-anak pemilik kebun ini yang paling solehnya, yang paling bijak mengingatkan, itulah pekerjaan dari tadi. Kita tidak bertasbih memuja-muja Allah, tidak mengucapkan insya Allah, tidak melibatkan memberikan bagiannya pada rakyat, berbagi. Lagi ada yang paling bijak di antara mereka. Terus tanggapan yang lain. Bagaimana respon yang lain? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Iya. Maha suci Allah, subhanallah. Lalu jadi hebatnya keluarga ini sudah dirundung malam seperti itu, terbakar semua kebunnya. Lalu ada di antara mereka yang bijak, yang menasihati, ya tadi karena dulu tuh jadi apa usase itu dinasihati dia orang. Baru anak kemarin sore, itu aja ya. Uruslah moral surat, awak jawab lah. Kok neraka serupa urusan masing-masing. Itu aja Bu. Jadi ini anak-anak ini lain. Anak-anak ini diingatkan. Jadi saya tadi ingat akurnya, terima kasih. Ketika salah satu yang lebih bijak berkata, Pak awak tadi tidak ada bertasbih. Subhanallah, iya. Inna kunna zalimin. Iya betul tu awak ku sana zalim. Kemudian itu rakyat kalau ikuti ayat itu. So, ini kunna zalimin, kita memang dari orang-orang yang zalim, orang yang aniaya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kisah ceritanya? Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Anak-anak pemilik kebun ini saling berhadapan. Mereka pada doa. Yatalawamun, mereka saling menyalahkan. Itulah udah. Dan tidak mendengar kejadian. Adik adalah mengingat tadi, mereka saling menyesali perbuatan itu. Pak Bu, satu amalan dan pertobatan itu, akui kesalahan, sesali perbuatan itu, ya kan? Sudah itu istighfar, tampun banyak-banyak kepada Allah SWT. Bertekad dalam hati, tidak kemudian itu lagi. Ya, seterusnya iringi amalan-amalan soleh. Pertobatan kita itu kerajaan saya yang setelah itu itu. Tapi ya kadang-kadang memang susah untuk mengakui kesalahan itu. Lajaleh sana sudah susah sekali untuk mengakui kesalahan. Sehingga bertobatnya tidak tobatan nasuha, tobatnya tobat sama dahulu. Kalau salah pada tidak
Tapi kalau teragak dia dimakan buahnya dia. Nauzubillah dari. Anak-anak ini lain sudah diingatkan untuk bertasbih, mereka langsung subhana rabbina inna kunna zalimin. Kita memang keterlaluan zalim. Saling berhadapan mereka dan saling menyesali perbuatan itu. Seterusnya qalu ya wailana inna kunna taghin. Penyesalan ya aduhai, kita memang melampaui batas. Dan dia Allah banyak buah-buahan, dan buah-buahannya tanpa musim. Ranum buah-buahnya, bukan buah saleh, ya. Lalu kemudian pernah minum itu, iya keterlaluan Pak. Inna kunna taghin, itu kata mereka. Pengakuan mereka menunjukkan bahwa ini kesadaran full, kesadaran penuh untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, mengakui kesalahan itu. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, asa rabbina ayyubdilana khairan minha. Kata anak-anak pemilik kebun ini, semoga Tuhan kita menggantikannya yang lebih baik dari itu. Inna ila rabbina raghibun. Dan kita ini selalu berharapnya kepada Allah, tidak berharap kepada yang lain. Apa yang bisa dipetik dari ayat yang terakhir? Bapak Ibu, anak-anak pemilik kebun ini menyadari bahwa mudah sekali bagi Allah untuk menghilangkan kebun mereka yang ranum itu seketika, yang membuat tidak bisa lagi ada panen. Habis karung-karung ini balik dia, tidak ada yang diisi. Apakah Allah mudah baginya untuk menggantikan kebun mereka yang terbakar itu dengan yang lebih baik dari itu? Oh, mudah sekali bagi Allah. Maka mereka fokusnya semoga Allah menggantikannya kepada yang lebih baik dari itu. Mudah sekali bagi Allah, Bapak Ibu, mudah sekali. Sebagaimana mudah bagi Allah menghilangkan, melenyapkan kebun mereka itu di satu malam, setelah mereka bersumpah di malam hari itu. Mungkin sebelum subuh katanya gitu kan, hilang seketika, tidak jadi panen. Lalu kalau Allah ingin menggantikan yang lebih mulia, lebih mahal dari itu, bisa. Kalau susah bagi Allah SWT. Dan yang kedua, poin dari ayat ini, wa inna ila rabbina raghibun, dan kami kita ini kepada Allah berharap. Jadi seluruh harapan digantungkan hanya pada Allah, bukan pada yang lain. Pak Bu, Medikon, ada tidak yang memprediksi akan terjadi COVID 2-3 tahun yang lalu? Nah, kalau ada yang memprediksi itu sudah dipersiapkan ya, dari stoknya makan bahan segala macam ya, dari stoknya masker jadi mahal, ya kan? Kalau dia tahu tuh, tentu dipersiapkan, tidak ada yang tahu. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan COVID. Mudah tak bagi Allah untuk menghilangkannya? Tidak sih, tidak ada lagi hilang saja, Bapak Ibu. Nah, tentu imajin itu, Allah Ta'ala. Jadi mudah bagi Allah mendatangkannya, sebagaimana mudah juga bagi Allah untuk melenyapkan, menghilangkannya. Dia berkuasa. Maka oleh karena itu, kalau berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap kepada yang lain. Wa ila rabbika farghab, gitu ya, ayat kita yang kita bacakan pada waktu maghrib tadi. Dan kepada Tuhan mulah berharap. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kepada kita di saat yang tepat dengan ukuran yang tepat. Nah, terakhir pembahasan kita Bapak Ibu, ayat Allah yang berbunyi kadzalikal azab. Demikian itulah sanksi. Itu baru sanksi di dunia Bapak Ibu, ya kan? Masih bisa memperbaiki diri, masih bisa untuk memperbaiki diri. Wala azabul akhirati akbar. Sanksi Allah di akhirat jauh lebih gagah dari itu. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu baru di dunia. Yang ketika diuji sedemikian rupa lalu mereka sadarkan diri dan bertobat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan diampuni Allah dosanya dan mudah-mudahan diganti dengan lebih baik. Tapi kalau itu nanti sanksinya di akhirat, tidak bisa dibawa dia. Mana mungkin kita akan memperbaiki diri lagi kalau sudah di akhirat?
Apa yang sudah menjadi keputusan di akhirat maka itulah yang berlaku. Kalau surga surga, kalau neraka neraka. Ini ya bedanya antara dunia dan akhirat. Makanya azab di dunia atau sanksi di dunia itu adalah masih memungkinkan untuk kita memperbaiki diri, sementara sanksi di akhirat tidak mungkin kita lagi untuk beramal memperbaiki diri. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, waktu juga yang membatasi kita. Ya, sebentar lagi azan Isya akan berkumandang. Mohon maaf atas kekurangan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.